Tahukah sahabat bahwa dari data yang terbaru Beli baca bahwa 40% dari lahan pertanian dunia sudah mengalami yang namanya degradasi. Dan parahnya 24% diantaranya bahkan terancam menjadi tanah yang mati atau tanah yang tidak bisa lagi kita tanami. Nah, apakah kita menunggu sampai angka itu menjadi 80%, 90%, bahkan 100%? Ini akan mengancam keseluruhan dari stok pangan dunia, sahabat. Nah, maka pada kesempatan kali ini Beli mengajak sahabat untuk memperbaiki lahan kita dengan bahan-bahan yang ada seminimal mungkin, semudah mungkin, agar lahan kita bisa tetap produktif tanpa mengalami yang namanya degradasi kesuburan lahan, bahkan menjadi lahan yang mati. Yang pertama sahabat, yang harus kita perhatikan dalam menjaga tanah kita, pastikan tanah kita masih tetap memiliki ketersediaan bahan organik yang melimpah. Ini adalah syarat pertama. Yang kedua, ketika bahan organik melimpah, kita bisa berhenti untuk mengintervensi tanah dengan memberikan pupuk-pupuk yang pada akhirnya hanya akan membuat tanah kita menjadi rusak. Jangka pendek mungkin terlihat subur, akan tetapi jangka panjangnya tanah makin terdegradasi. Kemudian berikutnya, ketika sahabat sudah memberikan bahan organik, sahabat bisa memberikan juga jenis pupuk organik yang sudah jadi. Dalam hal ini Beli selalu merekomendasikan kompos. Gunakan kompos, tidak perlu memaksa untuk memberikan kompos di dalam jumlah tertentu. Yang pasti, pastikan kompos yang sahabat berikan mengandung banyak mikroorganisme yang akan mengaktifkan tanah, sehingga tanah bisa mengolah bahan organik secara maksimal. Nah, kemudian jika bahan organik juga terbatas di lahan sahabat, maka Beli akan memberikan satu resep sahabat yang bisa sahabat kombinasikan menggunakan bahan cair yang begitu mudah sahabat bisa buat sendiri di lahan. Jadi tidak menggunakan banyak bahan-bahan yang ribet. Beli akan mempermudahnya dan sahabat bisa menerapkannya pada lahan sahabat. Tidak peduli seberapa luas pun lahan sahabat, sahabat bisa menggunakan metode ini dan menggunakan komposisi yang akan Beli berikan sebentar lagi. Nah, bahan yang pertama yang kita gunakan untuk membuat cairan yang bisa dikocorkan ke area lahan kebun, utamanya kebun yang skalanya cukup luas, sahabat. Yang pertama tentu saja harus ada bahan organik. Nah, di sini Beli menggunakan kompos. Nah, kebetulan kompos yang Beli gunakan adalah kompos hitam, sahabat. Bila sahabat tidak memiliki kompos hitam, silahkan sahabat membuat kompos yang memiliki keseimbangan antara bahan organik hijau maupun bahan organik coklat. Dan juga usahakan juga mengandung pasta akar, sahabat. Jadi bagi yang sahabat yang belum tahu pasta akar itu apa, sahabat bisa cek video-video lama Balai Orani TV. Akan lebih sempurna dan akan lebih nyata hasilnya bila sahabat juga mengikut sertakan pasta akar, karena itu adalah salah satu favorit Beli dalam memperbaiki tekstur maupun unsur hara dalam tanah. Kemudian setelah itu sahabat bisa menggunakan takaran menyesuaikan dari ketersediaan bahan organik yang sahabat miliki. Kemudian kita bisa tambahkan, nah karena ini menggunakan kompos hitam yang mana di dalamnya sudah ada kalsium dari kulit telur seperti ini, kalsium karbonat sahabat ya. Tapi kalsium karbonat itu ada yang asalnya dari bebatuan, ada yang asalnya dari limbah hewani. Nah, kalau untuk di lahan Beli sekarang sudah banyak atau mayoritas menggunakan kalsium karbonat yang didapatkan dari limbah hewani. Bisa itu dari cangkang telur, bisa juga dari cangkang kulit udang, sahabat. Bisa juga menggunakan tulang ikan, bisa juga menggunakan tulang unggas. Intinya adalah bahan-bahan yang kita dapatkan dari limbah hewani, limbah keras hewani seperti itu. Kita bisa berikan sebenarnya tidak perlu banyak, sahabat. 1 sendok makan pun sudah cukup. Kemudian bagi sahabat yang memiliki abu, sebenarnya abu seperti ini, sahabat bisa tambahkan juga abu, karena abu di sini fungsinya banyak sahabat bahkan yang ada di luar negeri sana juga menggunakan abu dalam memperbaiki tanah. Akan tapi jumlahnya itu sangat minim, sahabat. Sangat minim, hampir seimbang dengan pemberian cangkang telur yang kita tadi berikan. Karena di sini di abu, sahabat, ini cukup menambahkan unsur hara tanah yang berupa potasium maupun kalsium. Nah, jadi saling memperkuat kesemuanya. Kemudian beberapa sahabat juga menambahkan, terkadang Beli juga melihat banyak petani juga yang menambahkan jamur baik seperti ini. Ini yang banyak sudah ngetren sejak dulu. Jamur baik seperti ini juga bisa ditambahkan di dalam pembuatan pupuk cair seperti itu yang bisa diaplikasikan langsung ke lahan. Akan tapi di sini karena kita sudah memiliki biang kompos. Nah, jadi bagi sahabat yang tidak memiliki biang kompos, silahkan menggunakan bahan-bahan lainnya yang memang terbukti diterima dan direspon baik oleh tanah. Di sini karena Beli sudah punya biang kompos, maka Beli akan menggunakan biang kompos ke dalam campurannya. Kemudian kita tinggal tambahkan air.
Nah, setelah kita diamkan selama kurang lebih 5-10 menit, maka akan muncul buih seperti ini sahabat ya. Muncul buih, dan ingat, apa yang kita buat saat ini adalah murni semua dari bahan-bahan organik. Fungsinya yang pertama adalah menambahkan unsur hara makro kepada lahan, kemudian juga memperkaya. Di saat yang sama, unsur hara makro ini membawa banyak mikroorganisme yang sangat dibutuhkan oleh lahan kita. Nah, ini yang tidak bisa kita peroleh di pupuk-pupuk sintetis. Pupuk sintetis itu biasanya memberikan nutrisi hara makro dan mikro. Akan tapi bila kita menggunakan pupuk seperti ini sahabat, kita menambahkan unsur hara makro, juga di saat yang sama kita juga menambahkan mikroorganisme ke dalam lahan kita. Pada akhirnya nanti lahan akan mulai sembuh dan hidup. Nah, lahan yang hidup biasanya tidak hanya menghidupkan apa yang ditanam, akan tapi apa yang ada di sekitar dari lahan itu juga ikut hidup. Misalkan ada tanaman buah akan berbuah dengan subur, meskipun itu berada di lahan yang sama namun tidak diberikan pupuk yang sama dengan lahan yang kita tanami. Kemudian untuk aplikasinya, sahabat bisa menggunakan 100-200 ml per lubang tanam. Nah, beli di sini menggunakan bekas botol air mineral yang dipotong bagian bawahnya. Kemudian kita kocorkan, atau bila sahabat belum menentukan lubang tanamnya, sahabat bisa menggunakan setiap jarak 1 meter mengocorkan pupuk cair siap saji ini ke lahan kita, dengan harapan ketika nanti lahan disiram, kemudian lama-kelamaan semua mikroorganisme baik yang ada di dalamnya sudah bisa diterima dan berkembang biak di lahan yang akan kita tanami. Selain itu sahabat, jangan lupa untuk memperhatikan air yang mengairi dari lahan kita. Karena air yang terkontaminasi oleh bahan kimia justru akan merusak lahan kita dengan menghilangkan mikroorganisme yang tersedia di lahan. Jadi perhatikan juga di mana sahabat mendapatkan sumber airnya. Air yang baik, air yang bersih, air yang sehat sahabat, adalah berciri air itu jernih sahabat ya. Kemudian sahabat masih bisa melihat banyak ikan yang bisa hidup dan bertahan di air ini. Kemudian juga sahabat bisa lihat pada tidak adanya busa yang ada pada air yang mengalir dari sawah kita. Dan masih banyak dihuni oleh banyak sekali ikan, mungkin karena di sini di kamera tidak terlihat, tapi secara kasat mata kita bisa lihat banyak ikan-ikan kecil yang bersembunyi di antara bebatuan itu. Kemudian di daerah sana juga banyak ada kangkung sahabat, ada kangkung, ada tanaman lain yang akhirnya memfilter dari kebersihan air yang kita gunakan mengairi lahan kita. Oke sahabat, cukup sampai di sini video Beli kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sahabat silahkan melakukan apa persis yang seperti Beli sudah praktekkan di video ini. Dan jangan lupa sahabat, seperti apapun keadaan sahabat di sana, jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video Beli berikutnya.